Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat kaum muslimin, sahabat Ar-Rayyan Al-Qasimi yang kita muliakan. Pada video kali ini kita kembali memberikan inspirasi usaha di konten inspirasi usaha sampingan ya, ataupun inspirasi usaha untuk kaum muslimin. Di video sebelumnya kita sudah memulai tentang pertama adalah apa itu organik dalam pertanian ya. Pematerinya kemarin dengan Bapak Catur, dan hari ini kita akan lanjutkan kembali dengan beliau Bapak Catur ya. Tapi jangan lupa teman-teman semua di video ini di subscribe, di like, di komen, dan kemudian di share ke teman-teman para petani. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada mereka bagaimana bertani dengan baik sesuai dengan organik ya. Begitu Pak Catur. Ya. Gimana kabarnya Pak Catur? Alhamdulillah Baik baik. ya. Ya. Ya, kita masih membahas ini Pak Catur tentang bagaimana memulai pertanian organik, karena secara umum masyarakat Indonesia ya itu kalau nggak pupuknya ya, kimia kurang mantep Ya, gitu ya. Satu, nanti pertanyaan saya adalah bagaimana cara memulainya. Kemudian yang kedua, bagaimana mindset para petani ini bisa berubah begitu Pak Catur. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam acara Bincang Tani sebenarnya. Bincang Tani. Supaya bagaimana mengedukasi petani supaya tidak kimia dan kimia. Kalau kembali lagi saya minta izin kepada perkumpulan dari Bengkel Bumi. Sedikit ilmu nanti saya sampaikan walaupun sepatah-patah, nanti kalau memang ada salahnya tolong bisa dikomen. Dan yang pasti memang kenapa saya selalu bilang Bengkel Bumi, karena organik yang saya pakai sekarang ini kita acunya ke Bengkel Bumi. Ada 4 pilar yang perlu kita garis bawahi kenapa kita harus ke organik. Pilar pertama itu adalah iman dan takwa. Kenapa pilar itu penting? Sehingga masyarakat petani itu harus tahu dulu. Iman itu berarti kita percaya. Insya Allah mungkin para ustadz semua lebih tahu daripada saya cuma petani. Kenapa kita harus percaya dulu bahwa padi yang tumbuh itu yang menumbuhkan Allah. Bukan lagi ada kata-kata maaf. Di sisi lain sana ada bilang Mbok Sri Mule, ada kontes Mbok Sri. Akhirnya apa? Kalau kita tanpa Mbok Sri kita tidak bisa hidup pertanian kita. Itu mindset itu harus kita lepaskan dulu. Keimanan, kepercayaan dulu. Itu harus kita lepaskan dulu. Kalau kita tidak melepaskan itu, tetap organik itu tidak akan bisa kita pakai. Karena apa? Mau enggak mau harus Mbok Srinya kita beli dulu. Keimanan lagi dan ketakwaan yang perlu kita tanamkan apa lagi? Kalau pas musim tikus, jangan sampai kita ada teori-teori yang selalu menyesatkan petani seperti apa. Tikus wi enek lengon. Nah, lengon ya bener ada, Allah yang ngengon, itu milik Allah kan gitu. Oh mbok pateni ku mesti merajalela. Itu salah. Makanya mindset itu harus dibenahi lebih dahulu. Karena apa? Tikus itu sumber daripada hama, harus kita musnahkan. Dengan cara bagaimana? Diracunin pun tidak apa-apa, kan kita tidak merusak tanaman, kita racun tikus. Dan itu nanti, kenapa setelah tikus diracuni kok merajalela? Inti tikus itu kan di sarangnya itu kan ada banyak lagi. Dari bapaknya atau ibunya itu nanti dibagi. Yang cari makanan sama ibunya gitu ya. Bapaknya nunggu dirong terus. Begitu ibunya ini mati kena racun, berarti yang dirong banyak itu semua keluar. Makanya ada lagi bilang, wah tikusnya merajalela. Ya memang saat itu merajalela, racuni lagi. Nah, gitu. Jangan takut, yang prinsip jangan takut. Jangan sampai ada mindset bahwa tikus loh, aku nggak ingin ketemu karo tikus nang kono gede. Koyo babi, wah itu mindset yang salah.
Akhirnya apa, itu dari setan, dari iblis itu malah justru membayangi petani seperti itu. Itu harus pertama kali dulu yang kita tanamkan. Itu penting, itu akidah. Dan yang kedua, pembenahan lahan. Lahan itu harus kita benahi benar. Bagaimana cara pembenahan lahan? Pertama, pupuk yang paling baik itu dari tumbuh-tumbuhan. Makanya setelah kita panen, jangan pernah berpikir jerami itu kita bakar. Jerami itu kita babati, lalu kita kasihkan di situ, lalu ditelaktor. Dan itu nanti setelah pentelaktoran, kalau kita itu punya pupuk namanya biure. Biure itu bukan Biure biure itu bukan untuk cuci, tapi itu pupuk, bukan pupuk jamu. buatan itu sendiri ya. buatan sendiri dari bengkel bumi. Itu untuk mempercepat penguraian daripada jerami menjadi urea. Makanya kenapa lama-lama kita tidak butuh urea, karena nanti jerami-jerami itu akan diure sama biure. Gimana caranya itu, Pak? Ya memang kalau kita bilang bagaimana caranya, Bukan, maksudnya iya, jeraminya teknisnya. diapain, iya. Jeraminya itu kita babat, ya kan? Setelah itu kita kasihkan di lahan situ aja. Setelah itu ditraktor. Jadi kan nanti keurukan sama tanah. Nah, Gitu. itu langsung setelah itu kita semprot dengan biore. Biore itu ya. Iya. Itu setelah tanam aja, setelah tanam usia 5 hari mulai kita semprot biore. Itu sebenarnya itu teknis, ke teknis. Berarti jerami tidak perlu dibakar ya. Tidak perlu, jangan bakar. Apalagi dibakar di lahan itu sangat merugikan. Karena apa? Ada plankton, ada zat-zat yang mati kena bakar di situ. Walaupun abunya dibutuhkan, tapi banyak zat yang mati gara-gara kepanasan. Itu mindset itu harus kita tanamkan benar-benar bahwa jerami itu bukan musuh kita, tapi bisa menjadi urea dalam tumbuhan kita walaupun tanpa kita menyebar urea. Bagaimana cara teknisnya untuk penguraian loh itu ilmu pertanian. Ilmu pertanian. Sebenarnya saya punya, tapi kalau nanti dikatakan bagaimana akan enzim-enzim dalam ini akan bergerak, nanti itu pertanian. Ya. Itu di pertanian ilmu itu ada, dari mulai enzim yang di tanah itu yang dibutuhkan, mikroorganismenya itu apa aja, dari mulai cacing, dari mulai belut, dari mulai itu semua itu dibutuhkan. Maka inti utama dari pertanian organik harus kejam, tidak boleh ada orang nyetrum di tempat kita. Itu inti. Nyetrum belut. Itu tidak boleh, karena apa? Itu nanti akan membunuh mikroorganisme dalam tanah kita. Ada yang ngopeni ngoyo-ngoyo dipateni dalam waktu 2 jam disetrum itu mati gitu loh. Itu memang kejam, dengan dikatakan kejam, tegel kan gitu. Tapi demi apa? Demi pembenahan tanah. Itu harus penting. Dan yang pilar ketiga itu adalah pemilihan bibit yang unggul. Kenapa kita memilih bibit yang unggul? Kita kalau menanam asal-asalan bibit itu nanti akhirnya kurang baik. Kalau malah bibit yang unggul itu nanti di pertanian bisa kita tanyakan. Yang pasti bagaimana kita harus tahu bahwa bibit ini tahan terhadap penyakit. Bapak-bapak mungkin lebih tahu bagaimana jenis varian A, B, C tahannya seperti apa, di musim seperti apa, gitu kita harus tahu. Di musim pancaroba kok kita nanam padi yang tinggi-tinggi, bunuh diri kita. Musim pancaroba itu nanti ada hujan, ada angin. Kalau kita nanam padi lebih dari 80 cm, 1 meter, roboh, tidak makan, kita bunuh diri kan gitu. Maka mindset untuk organik dari awal itu kita benahi dulu. Setelah itu kita baru berkecimpung di organik. Itu. Ada satu pilar lagi, Pak, pilar yang keempat. Yang pilar yang keempat itu pengendalian hama. Pengendalian hama. Dan yang keempat itu pengendalian hama. Itu sekarang itu di bengkel bumi juga mulai mengembangkan hama-hama yang tanpa kimia sama sekali. Untuk hama dari mulai
penggerek batang dan lainnya itu semua pakai full organik, sehingga tanpa kimia sama sekali. Itu yang perlu dicamkan dan perlu diperhatikan oleh petani. Walaupun memang kadang ilmu itu kalau didengarkan ketoknya wah iki yo ngene kan gitu, tapi memang itulah ilmu gitu loh. Itulah ilmu dan itulah keyakinan yang harus kita yakini, bahwa yang pertama, pilihan pertama itu paling utama, karena itu nanti akan menimbulkan kemusyrikan yang tidak baik kalau gitu tidak kita pegang. Baik, jadi kaum muslimin ada 4 pilar Pak ya. Iya. Kalau kita rangkum, yang pertama jadi kita ketakwaan kita, Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa Pak tadi? Pengolahan lahan. Pengolahan lahan ya harus sesuai ya iya. dengan prosedural. Iya. Nah, yang ketiga Pemilihan bibit yang unggul. pemilihan bibit yang unggul, dan yang keempat Pembuatan pestisida secara alami. sama untuk yang hama itu. Untuk hama, pestisida alami itu hama. Oh, untuk hama. Iya. Nah, baik, ini adalah 4 pilar yang terpenting dalam memulai usaha tani secara organik. Organik. Iya. Saya kira begitu untuk hari ini, dan untuk episode hari ini insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang tentang kelanjutan bagaimana organik untuk tanaman-tanaman ya padi, jagung dan sebagainya. Ya, demikian mari kita tutup dulu. Kita tutup Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.